Pemirsa, polusi udara di DKI Jakarta ini juga masih meresahkan warga, apalagi juga bisa berdampak terhadap kaum sensitif, yakni lansia dan juga anak-anak dan juga balita. Dan kabarnya KLHK ini mengindikasikan ada 32 perusahaan yang berkontribusi cukup besar untuk memberikan polusi udara di wilayah Jabodetabek. Nah, untuk membahas hal ini sudah bergabung nih tengah-tengah kita di studio kita, alhamdulillah ada Pak Rasio Ridosani. Beliau ini adalah Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK. Selamat pagi, Pak Roy. Kami menyapa Anda. Selamat pagi Mas Arief. Sehat Pak Roy? Mbak Rati, selamat sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Roy juga pakai apa namanya? Rompi Pak. Ya. Sebagai Satgas juga ya Pak? Ya, saya Ketua Satgas untuk pengendalian pencemaran udara wilayah Jabodetabek. Nah, salah satu implementasi adalah penegakan hukum dari mekanisme kementerian atau pusat menangani masalah polusi udara ini. Sejauh ini bagaimana Pak efektivitasnya? Ya, kami melakukan berbagai macam langkah dalam upaya memastikan ya kualitas udara di Jabodetabek ini membaik. Ya. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah pertama, kami mengidentifikasi sumber-sumber yang berkontribusi terkait dengan kualitas udara di wilayah Jabodetabek ini. Ya, ada dua sumber penting. Ya, pertama adalah sumber dari kendaraan, emisi kendaraan atau istilah kami adalah sumber bergerak. Ya, sekitar 40-an lebih ya, persentase. Tapi kan kalau kendaraan ini kan dia mobile, bergerak gitu loh. Ya, yang kedua adalah dari kegiatan-kegiatan sumber tidak bergerak ataupun dari pabrik, pembangkit, industri. Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan pembakaran terbuka oleh masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. Jadi ini adalah sumber-sumber yang terus kami identifikasi, setiap hari kami identifikasi ini, karena kami mempunyai satu sistem ya pemantauan kualitas udara. Di Jakarta ini, Jabodetabek ini ada 16 sistem ataupun alat pemantau kualitas udara. Ya, kami memiliki di wilayah Jabodetabek ya, tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, ya, Bogor. Jadi kita memiliki sistem tersebut. Itu kondisinya menunjukkan alert Pak semuanya atau seperti apa? Ya, saya jelaskan ya untuk pemahaman publik bahwa untuk memudahkan publik memahami kondisi kualitas udara ya yang ada di kota-kota besar di Indonesia ini, ya khususnya termasuk di wilayah Jabodetabek ini, kami mempunyai namanya indeks standar pencemaran udara ataupun PSI ya, Pollution Standard Index, di mana dibagi 5. Ada yang pertama adalah baik dengan angka 0 sampai dengan 50, kemudian ada yang sedang ya 51 sampai dengan 100, ada yang tidak sehat 101 sampai dengan 200, ada sangat tidak sehat itu 201 sampai dengan 300. Jakarta sudah? Ada yang di atas yang berbahaya itu di atas 300. Dari 15 stasiun yang kami miliki, ada beberapa lokasi yang tidak sehat. Ya, ada 6 lokasi. Ya, tapi ini juga bervariasi. Kadang-kadang dia ada 6 stasiun yang tidak sehat, tapi kadang-kadang 5, kadang-kadang 4, kadang-kadang 2, kadang-kadang 1. Fluktuatif ya. Ini fluktuatif karena tergantung tadi, karena ada kendaraan bermotor juga akan bergerak. Ada kemudian ada kegiatan industri kadang-kadang 24 jam dan tidak 24 jam. Kemudian juga ada pengaruh daripada faktor-faktor meteorologis, ya seperti pergerakan angin, kelembaban dan cuaca ya. Ini juga sangat berpengaruh. Ya. Dari data-data tersebut, kami mencoba ya melihat satu persatu ya
di setiap stasiun-stasiun bermasalah ini ada apa saja yang berkontribusi terkait dengan peningkatan kualitas udara ini, penurunan kualitas udara ini. Jadi saya jelaskan tadi ya, dari 15 itu ada 6 yang tidak sehat. Tapi ini juga tidak sehatnya bervariasi juga ya. Inilah kondisinya. Belum tidak pernah ada kualitas udara di Jakarta ini yang sangat tidak sehat ataupun berbahaya. Tapi tidak sehat itu jelas ada. Ada. Tapi kan pada beberapa stasiun dan tidak sehat itu adalah pada saat yang pada range di bawah 150 indeksnya. Artinya tidak sehat bagi yang sensitif. Nah, benarkah Pak kalau dikategorikan tidak sehat itu efeknya memang dari yang sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan saya Rati, kelompok sensitif. Ada, iya. Ya, itu kan memang data kami melihat memang ada berpengaruh bagi kelompok-kelompok sensitif ya terkait dengan kualitas udara yang ada untuk lokasi-lokasi tertentu ya. Jadi tidak semua wilayah Jakarta, Jabodetabek seperti itu ya. Dan imbasnya kan 32 perusahaan tadi itu, Pak? Ya, perusahaan itu banyak. Jadi kan jelaskan tadi bahwa sumbernya kan dari kendaraan bermotor, ya, baik itu mobil, angkutan, motor dan sebagainya, juga dari kegiatan industri. Ya, termasuk pembangkit listrik, ya, yang menggunakan batu bara ataupun kegiatan-kegiatan pembakaran logam, semen maupun industri lainnya. Ya, ini kami lakukan identifikasi. Data kami menunjukkan di sekitar wilayah Jabodetabek ini, ya, ada sekitar 500-an ya, kegiatan yang ada. Ya, cukup banyak ya Pak ya? Ya, kan banyak sekali. Wilayah Jabodetabek kan cukup luas. Banyak sekali kan industri-industri ada di wilayah Jabodetabek ini. Sekarang kami identifikasi satu persatu dan kami sudah melakukan pengawasan. Ya, secara langsung karena kami Satgas itu menerjunkan tim ya untuk melakukan pengawasan. Itu kurang lebih kami menugaskan 100 pengawas dan juga pengendali dampak lingkungan didukung juga oleh tim-tim lainnya. Hasilnya ya, Pak? Ya, kami dari 56 tersebut kami sampaikan bahwa 58 ya, dari 58 karena ini jumlah bertambah terus ini. Setiap hari bertambah. Kadang-kadang saya padahal udah diawasin. Ya, ini enggak artinya kami mengawasin 58 ya. Hasilnya kami menemukan ya permasalahan-permasalahan ada di 58 ini. Ya, 58 ini sekarang ini kami sudah hentikan itu 26 kegiatan kami stop, yang hentikan sementara. Kami lakukan penyegalan di lokasi tersebut. Ya, kami hentikan penyegalan di lokasi tersebut. Kami minta mereka menghentikan kegiatan. Kemudian yang lainnya sedang kami akan persiapkan langkah-langkah hukumnya juga ya. Ada juga yang sedang kami lakukan pendalaman ya untuk lakukan penegakan hukum pidana. Ya, ini bisa arah ke pidana? Ya, untuk industri-industri kami lakukan penegakan hukum pidana dan perdata juga, gugatan perdata. Oke, Pak, kita elaborasi masalah perdata pidana ini di segmen berikutnya ya, Pak ya. Siap, terima kasih. Kita akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi Pak Roy sudah menyampaikan bahwa ada dari 50 sekian, ini yang dalam pengawasan dari KLHK juga sudah ada yang ditutup sementara begitu ya. Sanksi apa yang cukup membuat efek jera kepada para pabrik-pabrik ini Pak nantinya? Tadi ada pidana, ada perdata juga. Ada pidana dan juga perdata yang akan dilakukan ya? Saya jelaskan langkah-langkah hukum apa yang akan kami lakukan terkait dengan ya terjadinya pelanggaran ya terkait dengan pencemaran udara ini. Ya, pertama adalah langkah hukum administratif, termasuk di dalamnya kami melakukan penghentian kegiatan yang memang berdampak terkait dengan penurunan kualitas udara di Jakarta, di Jabodetabek ini, ya, termasuk juga sanksi administratifnya penghentian ya kegiatan, pembukaan izin dan juga pencabutan izin. Nanti kami akan lihat bagaimana tingkatan pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh sejauh ini sudah ada tuh Pak? Yang kami hentikan sudah ada. Wow. Kegiatan ya, Pak? Ya, kegiatan mereka ya. Tadi saya jelaskan dari 58 yang kami awasin sampai hari ini, karena jumlahnya akan bertambah terus. Ini ada 26 kami hentikan. Kan harapannya tidak bertambah dong Pak, ya kan gitu ibaratnya kan? Enggak, kami awasin akan bertambah. Oh, oke. Kami awasin akan bertambah. Pelanggarannya? Pelanggaran kami harapkan tidak bertambah, kan tentu ada efek jera bagi yang lain. Ya, dari 58 ini ada 26 yang kami hentikan kegiatannya. Dihentikan sementara sampai kapan Pak Roy? Ya, sampai mereka bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh mereka. Karena mereka diwajibkan persyaratan-persyaratan untuk pengelolaan pencemaran udaranya kan. Ya, Pak Roy, mohon izin Pak, namanya memberhentikan itu kan tentu kan ada dampak ekonomi khususnya buat pekerja ya Pak ya. Atau mungkin masyarakat begitu. Ya, ini kan tentu langkah-langkah tegas harus kita lakukan. Kita harus melindungi masyarakat kita. Karena kan ini amanat konstitusi, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tindakannya harus kita lakukan. Ya, nah, kemudian samping penerapan sanksi administratif, ya, mulai penghentian, ya, paksaan pemerintah untuk perbaikan, termasuk kami lihat, ya, kami dapat mengambil langkah-langkah, ya, pembekuan maupun pencabutan izin. Kami juga saat ini juga sedang mendalamin untuk beberapa kegiatan akan dilakukan langkah-langkah penegakan hukum, pidana maupun perdata.
ya terkait dengan kualitas udara di Jakarta ini. Ya, penegakan hukum pidana kami lakukan ini ancaman hukumnya itu sangat tinggi, sangat besar, ya, sangat berat. Di mana ancaman hukumnya adalah pidana penjara, ya ini 10 tahun, denda 10 miliar. Bagi korporasi, ya karena tahu bahwa pelanggaran ini kan diakibatkan ada juga korporasi-korporasi ingin mendapatkan keuntungan, tidak mau mengeluarkan biaya untuk pengendalian pencemaran udaranya. Sehingga tidak sesuai dengan SOP yang tidak sesuai dengan perizinan mereka, ya? persyaratan perizinan mereka. Kami dapat melakukan ya pengenaan pidana tambahan. Tadi kan pidana pokok, pidana penjara ya 10 tahun maksimal. Ya, tapi kalau ada dampak kesehatan ya bisa 12 tahun. Ya, kalau ada kematian itu 15 tahun. Pasal berlapis ya. Ya, nah, kemudian juga ada denda pidananya. Kami mengenakan pidana tambahan. Pidana tambahan ini termasuk juga perampasan keuntungan, ya, perintah perbaikan kualitas lingkungan yang akibat tindak pidana ini. Ya, ini kami lakukan banyak untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tapi untuk khusus berkaitan dengan pencemaran udara di wilayah Jabodetabek ini akan menjadi perhatian kami. Pak, ketika pengawasan dilakukan Pak secara teknis di lokasi, yang ditemukan tuh apa sih Pak bentuk pelanggaran konkretnya gitu Pak? Ya, banyak pelanggarannya. Pertama adalah yang kemudian menyebabkan polusi di udara. Ya, mereka tidak mengendalikan ya pencemaran akibat kegiatan mereka. Jadi tidak menekan emisinya, ya, tidak menekan emisinya. Apakah mereka ingin melakukan penghematan? Ya, kita sedang dalamin semua ini. Sehingga mereka tidak memasang peralatan pengendalian pencemaran udara. Itu dengan sengaja mereka tidak memasang itu? Ya, kita tapi bisa saja terjadi. Izin operasi usaha mereka itu kan tetap keluar Pak, begitu ya? Sebentar ya, satu. Mereka tidak memasang atau tidak mengoperasikan. Karena kan mengoperasikan alat pengendalian pencemaran udara ini kan juga membutuhkan biaya. Ya. Nah, jadi tidak memasang sesuai atau tidak mengoperasikan. Ini pelanggaran-pelanggaran yang kami dapat di lapangan. Tentu dalam hal ini kami lakukan tindakan-tindakan, kalau ini terjadi kami minta dihentikan. Kami lakukan penghentian kegiatan mereka. Jadi ada penegakan hukum pidana ya. Baik. Sekarang juga penegakan hukum perdata. Kami melakukan gugatan ganti rugi lingkungan. Langkah-langkah ini banyak kami lakukan. Kami jelaskan di luar untuk wilayah terkait dengan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek ini, ya kami sudah melakukan kegiatan penegakan hukum pidana ini di Jangakum ini, membawa kasus ke pengadilan, itu lebih daripada 1.400 kasus kami bawa. 1.400 Pak? Ya banyak sekali tersangka-tersangkanya, ya baik perorangan, korporasi, termasuk juga pimpinan-pimpinan perusahaan kami lakukan penegakan hukum yang kemudian harus mengganti rugi itu tadi. Ya, kami juga melakukan gugatan perdata. Ya, terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan baik itu korporasi. Ya, maupun oleh badan hukum lainnya. Jadi ini kita lakukan. Jadi secara komprehensif ya untuk menanggulangi pemerasan polusi udara di Jakarta. Semoga juga baik hukuman secara pidana dan juga perdata ini bisa memberikan efek jerah begitu ya. Pak Roy mungkin himbauannya terakhir Himbauannya seperti apa Pak kepada masyarakat mungkin? Ya kami sampaikan bahwa karena kita melihat bahwa kontribusi ya pencemaran udara ya ataupun sumber pencemaran udara di wilayah Jabodetabek ini kan diakibatkan oleh sumber bergerak yaitu dari kendaraan bermotor. Dan juga dari kegiatan-kegiatan industri, sumber tidak bergerak. Nah, karena kita semua harus punya tanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini. Maka kalau kita memiliki kendaraan bermotor, kita harus lakukan uji emisi secara berkala dan melakukan perawatan-perawatan. Karena ada konsekuensi hukumnya juga. Ya. Kedua juga bagi perusahaan-perusahaan, pimpinan-pimpinan perusahaan, ya harus mengendalikan pencemaran ya, akibat kegiatan mereka. Karena tidak mungkin penanggulangan udara wilayah Jabodetabek ini bisa dilakukan sendirian oleh KLHK, oleh pemerintah daerah, harus kita lakukan bersama-sama. Sinergi. Ya, sinergi. Karena ini masalah kita bersama. Karena kita semua ini berkontribusi terkait dengan penurunan udara di wilayah Jabodetabek ini. Ya, Mas Arief, ya, Mbak Rati, datang ke sini kan mungkin bawa kendaraan kan, ya harus cek juga emisinya. Pasti, Pak. Karena kalau tidak kita juga menjadi bagian pada orang-orang yang menyebabkan udara. Apalagi ada lembaga-lembaga yang melakukan uji emisi itu secara gratis pula. Ya, dan kami dorong itu, termasuk kami dorong lakukan pengecekan emisi berkala itu. Ya secara berkala. Kemudian juga kami mengharapkan ya masyarakat ini tadi secara aktif ikut terlibat ya mengatasi pencemaran udara Jabodetabek. Terima kasih banyak Pak Rasio. Pak Roy luar biasa sekali ini juga semoga juga Pak. meningkatkan awareness masyarakat bagaimana kita juga harus turun tangan untuk menanggulangi permasalahan polusi udara.